Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara kepada negara. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu sebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah kurangnya pemahaman mengenai pajak. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jenis-jenis pajak yang harus dibayar, cara membayar pajak, dan manfaat dari membayar pajak. Selain itu, adanya pemikiran bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan digunakan dengan baik oleh pemerintah juga menjadi salah satu sebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berdampak pada penerimaan negara. Jika masyarakat tidak membayar pajak dengan baik, maka pemerintah negara akan menurun. Hal ini akan berdampak pada pembangunan negara yang terhambat karena kurangnya dana. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah perlu melakukan membagi upaya seperti pemberian edukasi mengenai pajak, memberi kemudahan dalam membayar pajak, dan memberi sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik. Radikalisme adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi, radikalisme adalah paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi itu, radikalisme bisa dapat berbentuk dalam sikap, ucapan, atau tindakan yang menolak nilai-nilai dasar demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Faktor-faktor yang memicu munculnya radikalisme yang ada di Indonesia yaitu sangat kompleks dan sangat bervariasi. Faktor internal itu ada meliputi kesenjangan sosial, ketidakpuasan politik, ketidakadilan umum, dan pemahaman agama yang sempit. Jadi untuk faktor eksternalnya yaitu ada meliputi perkembangan teknologi dan media sosial yang memudahkan penyebaran paham radikal. Jadi untuk radikalisme itu ada motif yang melatar belakanginya. Jadi untuk motif yang melatar belakangi tindakan radikal adalah keinginan untuk mengganti sistem sosial yang ada dengan cara kekerasan. Dengan dampak paham radikalisme itu yang ditimbulkan adalah sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Jadi radikalisme itu dapat menyebabkan kerusakan moral, sosial, ekonomi, politik, dan juga keamanan. Radikalisme itu sendiri dapat menimbulkan konflik terorisme, diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Radikalisme dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme adalah penting dan mendesak. Upaya tersebut meliputi mensosialisasikan ajaran agama yang santun dan toleran, dan yang kedua meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, dan yang terakhir yaitu memberantas jaringan radikal. Jadi dengan demikian kita sebagai masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Sebelum kita memasuki analisis lebih dalam, mari kita kenali latar belakang permasalahan ini. Narkoba bukan hanya ancaman bagi individu, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Statistik menunjukkan bahwa penggunaan narkoba terus meningkat, memberikan dampak serius pada kesehatan, keamanan, dan stabilitas sosial. Mari kita lihat dari segi kesehatan. Penggunaan narkoba tidak hanya merugikan fisik, tetapi juga mental. Banyak nyawa yang telah hancur karena kecanduan, dan masalah kesehatan mental semakin meluas. Oleh karena itu, anti narkoba bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga perlu penanganan kesehatan yang holistik.
Sekarang, mari kita analisis dari sudut pandang sosial. Penggunaan narkoba tidak hanya merusak individu, tapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Keluarga terpecah belah, tingkat kejahatan meningkat, dan banyak generasi muda terperangkap dalam lingkaran berbahaya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa anti narkoba tidak hanya tentang melawan individu, tapi juga menyelamatkan jaringan sosial kita. Pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini. Program pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum telah diluncurkan. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Terlibatan aktif dari seluruh masyarakat sangat penting untuk mencapai perubahan yang signifikan. Meski ada upaya, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Stigma sosial, kurangnya pemahaman, dan keterbatasan sumber daya merupakan beberapa masalah yang perlu diatasi. Dengan edukasi yang lebih baik, peningkatan akses ke layanan kesehatan mental, dan dukungan komunitas, kita dapat mengatasi permasalahan ini secara efektif. Nah, sekarang saatnya kita untuk bertindak. Mari bersatu untuk mendukung program anti narkoba, menyebarkan kesadaran dan membantu mereka yang terkena dampak. Setiap langkah kecil kita memiliki dampak besar dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba. Tertib lalu lintas merupakan aspek krusial dalam kehidupan masyarakat yang seringkali dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan bertransportasi. Dengan merinci beberapa aspek, kita dapat memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi masyarakat terkait dengan ketertiban lalu lintas. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, dan melampaui batas kecepatan menjadi isu serius. Penanganan yang efektif memerlukan peningkatan penegakan hukum melalui patroli polisi intensif, penggunaan teknologi pengawasan, dan sanksi yang lebih ketat. Yang kedua, infrastruktur jalan yang kurang memadai. Jalan yang rusak, kurangnya fasilitas pejalan kaki, dan kekurangan rambu lalu lintas mengakibatkan risiko kecelakaan. Solusi termasuk investasi dalam perbaikan jalan, pembangunan trotoar, dan pemasangan rambu yang jelas untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran terhadap peraturan lalu lintas seringkali kurang, menyebabkan perilaku berbahaya di jalan. Kampanye edukasi melalui media sosial, program pendidikan, dan sanksi yang mengedepankan edukasi dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku masyarakat. Yang keempat, kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas, terutama di kota-kota besar, menyebabkan kemacetan yang merugikan efisiensi transportasi. Solusi mencakup promosi transportasi umum, pengembangan sistem transportasi massal yang efisien, dan perencanaan tata ruang kota yang lebih baik. Yang kelima, kendala teknologi dan inovasi. Kurangnya integrasi teknologi dalam pengelolaan lalu lintas menjadi hambatan. Penggunaan sistem manajemen lalu lintas pintar, pengontrolan lalu lintas berbasis teknologi, dan pengembangan aplikasi pintar dapat membantu mengatasi kendala ini. Yang terakhir, penggunaan kendaraan bermotor berbasis bahan bakar fosil. Kontribusi kendaraan konvensional terhadap polusi dan perubahan iklim menjadi isu global. Mendorong penggunaan kendaraan berbasis energi terbarukan, insentif untuk kendaraan ramah lingkungan, dan promosi transportasi berkelanjutan dapat mengurangi dampak negatifnya.